warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara halaqah Jumat malam yang insyaallah kita niatkan selalu untuk rutinkan, istiqomahkan agar minimal seminggu sekali kita bersilaturahim, kita talabul ilmi, kita berwatawasau bil haq, watawasau sabar, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, kualitas keislaman kita, memperluas pengetahuan kita, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, baik yang di Hong Kong khususnya karena dan juga yang jauh di sana ada di Abu Dhabi, nanti Pak Bambang di Jakarta, dan juga Ustadz juga di mana di Bangka ya, di Bangka Ya. dengan teknologi video conference ini kita alhamdulillah bisa dipersatukan dalam satu forum majelis ilmu, dan mudah-mudahan walaupun kita tidak duduk in person atau face to face, Allah tetap menilai atau kajian pertemuan kita malam ini tetap dinilai sebagai sebuah majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat, yang dicatat oleh malaikat untuk kebaikan kita bersama. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saatnya tabi'in selalu umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah Pak Bambang juga sudah hadir, berarti lengkap sudah. Para petinggi imah sudah hadir di sini semua. Ada dari Dompet Apa juga, dan mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memperdalam, melanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Quran. Kita mulai dari suratul Fatihah, dan nanti insyaallah setelah selesai Al-Fatihah kita akan lanjutkan ke surat-surat pendek juz amma, dan kita mencoba mengkaji, menafsirkan sampai khatam Al-Quran insyaallah. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Tafadhol untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kawan-kawan yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di Hong Kong. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi setelah beberapa pekan saya tidak bisa memenuhi permintaan Pak Adi. Posisi sedang di luar kota. Sekarang pun saya sebenarnya masih di posisi saya sekarang di Solo. Untuk beberapa bulan ke depan memang Solo Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah agenda sudah udah bisa dikondisikan gitu ya. Sekarang kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan silaturahim ini menambah keberkahan usia kita, menambah kebaikan pada diri kita, sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menjalani silaturahmi.
Saya ngecek dulu aman suara saya, Pak? Aman ya? Video alhamdulillah aman juga. Jadi agak-agak error sedikit. Eh, jadi malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir kita, atau kajian tafsir kita, bagaimana yang pernah kita mulai. Saya tidak tahu sudah 1 atau 2 kali tafsir kita ya. Dan batasnya sampai di mana Pak Di kemarin? Baru sekali Ustaz, baru pertama. Awal sekali ya? Ya, saya coba share kemarin itu sampai sini nggak salah. Baru Halaman istiazah dan hukumnya. Siaga ya. Eh, Ya. jadi buku yang saya bagikan ke Pak Adi dan share ke Antum itu Tafsir Ibnu Katsir, dan itu sudah ringkasannya gitu. Tapi ternyata ringkasannya pun ya cukup panjang lebar ya. Sehingga kemarin yang terakhir kita kaji itu juga belum masuk ke Al-Fatihahnya gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak masuk langsung ke Al-Fatihahnya, tetap ada ilmu, ada hal-hal baru yang kita bisa dapatkan. Nah, kalau memang nanti kita perlu agak cepat ya, nanti beberapa bagian mungkin perlu kita skip untuk kita pankan gitu ya, untuk kita biar bisa masuk ke Al-Fatihah. Halaman berapa Pak Adi? Halaman Masih 14 Ustaz, istiazah bahasa. istiadah ya? Kan yang lalu kan kita masih mengenai membaca tidaknya Al-Fatihah dalam sholat. Oke. Itu sekarang kita baru masuk ke konten Al-Fatihahnya nih, tapi baru istiazah. Oke ya. Mudah-mudahan agak sabar ya. Apa Ustaz? Nggak Gak apa-apa apa-apa. kan? Kita Gak biar apa-apa ya. dalam aja. Ya, artinya ini saya sudah cari agak ringkasannya, tapi ternyata memang yang ada sebagian ringkasan yang mungkin cukup cukup simple, lebih simpel dari ini, tapi mungkin terjemahannya itu belum saya dapatkan gitu. Untuk terjemahan yang dalam bentuk PDF yang bisa dapatkan di secara online itu belum saya dapatkan. Kalau memang nanti antum ada mendapatkan dari tafsir Ibnu Katsir yang ringkasannya lebih pendek yang bisa kita dapatkan sama-sama dari internet ya, bisa kita manfaatkan. Tapi itu sementara ya, tidak apa-apa, kita gunakan yang ada ini. Ini pun sebenarnya sudah ringkasan ya. Nah, terakhir kemarin kita membahas tentang Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah itu perlu dibaca dalam sholat atau tidak, ya kan? Kita sudah singgung perbedaan utamanya itu sebenarnya antara pendapat mayoritas ulama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak harus Al-Fatihah karena dalilnya berdasarkan surat Al-Muzammil itu hanya dikatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah apa yang mudah olehmu dari Al-Qur'an. Apa yang mudah olehmu dari Al-Qur'an ini kan nggak disebutkan harus surat apa. Artinya dalam sholat itu yang penting ada ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat apa? Ya terserah. Pokoknya ayat yang menurut kita mudah ya. Nah, ulama kebanyakan atau mayoritas ulama yang kemudian juga kita di Indonesia ini ya, kebanyakan mengikut mazhab Imam Syafi'i, itu berpendapat bahwasanya tafsiran dari surat yang pendek, yang mudah itu adalah Al-Fatihah. Jadi kata bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran itu maksudnya adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ya surat yang sangat mudah dibaca oleh kaum muslimin karena banyak dibaca ya, dan juga banyak dihafal. Tapi bagi Abu Hanifah ya enggak, karena enggak ada penafsiran itu, maka ya umum. Kalau memang sebagian orang menganggap Al-Fatihah sebagai sesuatu yang paling mudah ya monggo. Tapi kalau ada yang lain yang menganggap bukan Al-Fatihah yang mudah ya yang mungkin dibaca. Pokoknya dalam sholat harus ada ayat Quran yang dibaca gitu ya. Harus ada faqra'u ma tayassara, apa yang mudah bagi dari Al-Quran. Intinya di situ. Tapi ya itu maklumat, itu adalah
pengetahuan, pengayaan informasi bagi kita. Nah, artinya untuk kita terapkan di masyarakat kita, ya kita perlu hati-hati. Jangan karena kita mendapatkan tadi ya ilmu dari Imam Abu Hanifah bahwasanya mata yassara minal Quran, apa yang mendapatkan dalam Quran itu terserah. Akhirnya ya kita tidak baca Al-Fatihah yang mendengaran. Nah, nanti masyarakat kita nggak semuanya paham. Sehingga apa yang kita dapatkan dari kita atau dari hasil bacaan kita atau hasil diskusi kita itu untuk kita terapkan di lapangan, kita terapkan di masyarakat. Kita perlu mengetahui situasi karena nggak semuanya orang memahami seperti yang kita paham, dan nggak semuanya orang itu punya kesempatan mengkaji, berdiskusi, kemudian menimba ilmu seperti ini, sehingga mereka yang mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat gitu. Apa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita ya tetap Al-Fatihah adalah bagian yang harus dibaca. Itu setidaknya mungkin saya rangkum karena kita sudah cukup lama kemarin terakhir mengkaji surat Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kita insya Allah akan membahas tentang tafsir isti'adah dan hukum-hukumnya. Isti'adah secara bahasa artinya memohon perlindungan. Nah, isti'adah ada sinnya. Itu kata sin dengan tak itu biasanya berarti meminta perlindungan. Isti'adah lafalnya a'udzu. Jadi namanya itu isti'adah. Lafalnya bagaimana cara kita minta perlindungan kepada Allah? A'udzu. Dari apa? Nanti ada beberapa redaksi tentang isti'adah yang ada dalam Al-Quran. Nah, sehingga kalau kita mendapatkan ada yang berbeda dengan yang biasa kita baca, nanti kita bahas. Yang sering kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu lafal isti'adah. Redaksi meminta perlindungan kepada Allah SWT. Artinya aku memohon perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Nah, redaksi yang biasa kita baca itu. Tapi nanti ada redaksi lain yang kita dapatkan ya sebagai tambahan ilmu. Oke, seperti biasa mungkin saya akan mengawali pembacanya. Pak Adi, saya izin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir isti'adah dan hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ. Jika kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang tertutup. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya syaitan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya. Di sini ada kata perintah. Jika kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan. Dalam ilmu usul fiqh itu dikatakan bahwa perintah itu asal maknanya wajib. Jadi perintah itu asal maknanya wajib, kecuali ada beberapa hal yang menggeser dari makna sesungguhnya. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran atau hadis itu perintah, itu asal maknanya wajib. Kecuali ada hal yang menggeser dari makna wajib. Apa yang menggeser? Bisa jadi perbuatan Rasulullah. Jadi ada perintah, tapi Rasulullah kok pernah tidak melakukan itu. Oh, berarti itu tidak wajib. Nah, berarti itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak melakukan. Nah, mungkin Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang wajib. Ya. Tapi nilai awalnya, ya, kalau ada perintah, maka itu adalah wajib. Ada hal-hal yang bisa memalingkan dari nilai wajib. Salah satunya, tadi Rasulullah tidak melakukan, berarti nggak jadi wajib. Tadi jadinya sunnah. Ya. Kemudian ada dalil lain di tempat lain yang menunjukkan bahwasannya itu tidak wajib. Kenapa? Karena ada pilihan. Nah, di sini ini kan ada perintah. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah minta perlindungan kepada Allah. Berarti nilai awalnya wajib. Ada nggak hal lain yang kira-kira memalingkan dari makna wajib itu? Contohnya
contohnya apa? Contohnya, mungkin Rasulullah pernah tuh kalau baca Quran itu nggak pakai ta'awud, seumpamanya ya. Maka berarti itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah kok pernah nggak melakukan. Ada yang lain. Kenapa? Yang lain itu yang ada pilihan, sehingga maksudnya itu lebih baik pula. Maka di sini kemudian yang masyhur dalam pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama ya, bahwa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya jika kamu hendak membaca, bagaimana firman Allah, jika kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu, dan ayat seterusnya. Artinya jika kamu bermaksud mendirikan sholat. Paragraf ini mungkin agak susah untuk pahami ya, tapi saya ingin jelaskan. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari. Kemudian ada fi'il amr. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada past tense. Ya. Kemudian ada simple tense. Kemudian continuous tense, ada juga nanti future. Nah, fi'il madhi atau past tense itu kan sesuatu yang sudah berlalu. Nah, di sini kalau antum lihat qara'ta, fa'idza qara'ta. Qara'ta itu fi'il madhi. Artinya kalau kita artikan secara literal, maka kita mengatakan apabila kamu sudah baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Gitu. Ya, maka tadi saya sampaikan, mungkin harus ada sedikit maklumat untuk bahasa. Kita tanya Pak Bambang. Pak Bambang sudah hafal jurumnya ya. Pak Bambang. Ini bentuknya film. Kita ada pakarnya ini. Betul ya Pak Bambang ya, ini fi'il madhi ya. Belum ada jawaban. Kalau ininya kan kalau mudorenya yakro'u ya. Betul. Pak Bambang tadi jawab, cuma dia mute. Pak Bambang di-unmute dulu baru jawab, Pak. Wakilnya Pak Bambang. Oh iya benar. Iya benar. Koro, mujarotnya kan koro, tuh. Cuman dia ada koro, tak. Korota karena ansar. Dia ada alif, nggak tahu tuh wazan berapa dia pakai dia tuh ya. Dia ada tambah. Pakai wajan nih kayaknya mau goreng kan wajan. Iya maka. Korota kan anta. Ya, intinya ini adalah past tense gitu ya. Ini adalah bentuk kata kerja yang sudah lampau, yaitu fi'il mudhari. Fi'il madhi. Ya, qara'ta gitu. Kalau fi'il mudhari'nya yang sedang berlaku atau continuous itu yaqra'u, qara'a yaqra'u. Kalau anta qara'ta, kemudian kalau fi'il mudhari'nya yang sedang berlaku atau mau berlaku itu taqra'u. Iya. Maka kalau seumpamanya kita gunakan ya tadi ya makna secara literal itu fa'idza taqra'ul Qur'an. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, kan gitu. Tapi di sini kok digunakan kata fa'idza qara'ta. Apabila kamu telah selesai baca Quran, maka kita berlindung kepada Allah. Kan gitu ya. Past tense ini past tense fi'il madhi. Nah, di sini maka nanti Allah alam disampaikan di sini pada saya lupa juga. Ada satu pendapat dari sebagian ulama itu yang mengatakan isti'adzah itu masuklah baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran selesai biasanya ya kita kan shadaqallahul azim. Ada sebagian yang memahami ayat ini secara literal. Mereka justru selesai itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masa selesai baca Quran baru ta'awudz minta perlindungan? Harusnya sebelum dong. Mereka mengatakan ya ayatnya begini. Ya. Kemudian kedua, terus kenapa minta perlindungan setelah baca? Ya supaya setelah baca itu nggak diganggu setan. Nah, Allah alam lah intinya kalau antum menemukan pendapat itu, walaupun bagi kita itu sangat janggal, tapi karena ayat itu sebenarnya menggunakan past tense. Maka di sini dikatakan jika kamu hendak baca Quran,
ini kan sudah terjemahannya ya. Ya mereka mengatakan faida qara'tal Quran itu ayatnya jika kamu hendak baca Quran. Jadi tidak diartikan jika kamu telah baca Quran. Kok bisa? Dalam bahasa Arab ya kita harus mengikuti kaidah orang Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ada makna memang yang nggak sesuai dengan redaksi. Ada kata itu yang disebutkan. Ini mungkin pernah saya sebutkan. Yang disebutkan semuanya, tapi maksudnya sebagian. Ada yang disebutkan sebagian, maksudnya semuanya. Antum masih ingat atau belum pernah saya sampaikan? Diulang Ustaz. Kalau Pernah Ustaz. Pernah ya? yang Ya. pas prototo totem pro parte. Ya, tadi dia nih. Ya. Intinya kadang-kadang untuk menunjukkan semuanya itu kita menggunakan kata sebagian. Setiap kepala mendapatkan 1 kilo daging, ya kan? Setiap kepala. Maksudnya kan kepala berarti kan. Tapi maksudnya setiap orang gitu. Kita menyebutkan kata ya. Ini mana si fulan nggak kelihatan batang hidungnya. Kan kita kan menggunakan sebagian organ gitu ya, sebagian. Tapi maksudnya orangnya gitu. Nanti Itu pars prototo. Gimana tuh, Pak? Pars prototo namanya. Gitu ya. Menyebut sebagian tapi dimaknakan keseluruhan. Apa? Kalau lawannya totem pro parte. Itu kaidah SMP bahasa Indonesia. Oh. Contohnya kalau lawannya itu totem pro parte misalnya Maroko kalah dengan Prancis misalnya. Bukan satu Maroko tuh tapi cuma 11 orang. Itu lawannya. Yeah. Ya. Harga masuknya ke taman ini adalah $100 per kepala. Ya. Intinya itu pars prototo. Oke. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, intinya bahwasanya bahasa itu memang begitu ya. Jadi ada sesuatu yang maknanya itu sebagian tapi disebutkan dengan kata seluruhnya. Contohnya, badan saya capek semuanya. Badan saya capek semua. Ya kan? Ya nggak semua, mungkin sebagian badan kita, punggungnya aja atau kepalanya aja. Kalian semuanya ini nggak ada yang hadir, ya, padahal ada yang hadir sebenarnya. Kalian semua ini nggak paham apa yang saya sampaikan. Pak, saya paham, Pak. Mungkin ada sebagian yang nggak paham itu yang nakal itu kan. Nah, ya seperti itu. Nah di sini juga, jadi dalam bahasa Arab, terutama ya ketika kita ada yang artinya akan tapi digunakan dengan redaksi telah. Ada juga yang digunakan redaksi telah tapi maksudnya yang digunakan redaksi akan tapi sebetulnya telah. Itu hal yang biasa. Cuman karena disinggung di sini maka saya sampaikan. Nah, dalilnya atau penguatnya itu ayat yang selanjutnya tadi. Fa idza qumtum ilas shalah. Dan apabila kumtum ini juga fi'il madhi. Qama yaqumu kum. Ya kan? Kalau kalian telah kumtum, kumta. Kalau seumpamanya fi'il mudhari'nya takumuna. Takumuna. Tapi di sini pakai kum. Idza kumtum ila sholati fagsilu. Apabila kalian, kalau semuanya saya maknai secara literal ya. Apabila kalian telah selesai sholat, maka basuhlah muka. Oh berarti wudhu setelah sholat dong. Kan nggak ada. Setelah sholat baru wudhu gitu kan. Tapi di sini redaksinya itu menggunakan redaksi fi'il madhi. Tapi tadi dalam memahami fi'il madhi itu maksudnya mudhari'. Ada juga fi'il mudhari' yang maksudnya fi'il madhi. Ada juga yang maksudnya itu digunakan dengan redaksi di depan tapi maksudnya di belakang. Ya, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa kok Nabi Musa itu melubangi kapal? Lalu dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan karena di belakangnya ada raja yang suka mengambil kapal. Ya, semua kapal. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Mengambil kapal secara paksa, secara ghasab. Ya, merampok. Nah, kalau sudah di belakangnya ya ngapain? Tapi menggunakan kata waro'ahum. Waro' itu belakang. Itu maksudnya kan depan. Jadi di depan itu ada raja yang zalim suka ngerampas kapal, gitu kan, sehingga dilubang. Nah ini juga yang kedua
keduanya di situ dikatakan kullu safinatin ghasba ini surat Al-Kahfi. Semua kapal. Jadi ada raja di belakang sana ada raja, maksudnya belakang ada depan. Di depan sana ada raja yang mengambil semua, gitu ya. Semua kapal secara paksa. Semua kapal diambil. Tapi ya dimaksud di situ semua kapal adalah kapal yang bagus saja. Kenapa? Karena buktinya kapal itu ketika dilubangi dia nggak diambil. Ketika dikasih cacat dia nggak diambil. Padahal redaksi Al-Qur'annya mengatakan kullu safinatin, semua kapal. Kalau semua kapal cacat nggak cacat, bagus jelek semua diambil. Tapi kok kapal itu ketika dikasih cacat nggak jadi diambil. Oh, berarti makna kul makna semua. Redaksi semua maksudnya. Ya. Maka di sini faida qara'ta ketika kamu telah selesai baca, maksudnya ketika kamu akan membaca. Tidak kumtum ila shalah, ketika kamu selesai sholat, maksudnya adalah ketika kamu akan sholat, maka wudhulah. Ya, oke, karena kita melewati paragraf ini ya. Jadi selanjutnya masih saya lanjutkan mungkin atau pindah, Pak. Lanjut dulu Ustaz biar. Oke. Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, jika Rasulullah hendak mendirikan salat malam, maka beliau pun membuka salatnya dan bertakbir seraya mengatakan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan, thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim asy-syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, maha agung namamu, maha tinggi kemuliaanmu, tiada ilah yang hendak yang hak melainkan Engkau. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan aku berlindung. Nah, ini redaksi yang kedua. Redaksi yang biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini redaksi yang kedua ini. Nah, ini redaksi hadis. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kalau antum nanti menemukan ada orang yang menggunakan redaksi, ya nggak usah dibaca. Kok ada tambahan samii'ul 'alim dari mana? Kayak gitu. Ya itu dari hadis. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir. Jadi ada tambahan as-sami'ul 'alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini kan Rasulullah membacanya sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah, subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka. Ini kan doa kita. Seperti wajah wajhnya dengan Allah mabait baini. Ini doa kita. Jadi setelah takbir baca ini, kemudian a'udzubillah, setelah itu kemudian baca Al-Fatihah. Artinya dalil tadi yang mengatakan bahwasanya apabila kamu membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah, itu justru dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Maka di sini makna awal yang tadi dikatakan wajib itu belum ada yang mengalihkan untuk menjadi sunnah atau menjadi mubah, gitu ya, untuk menjadi sunnah atau mubah. Maka sampai di sini ya berarti kita masih menemukan bahwasanya ta'awud itu wajib. Setiap membaca Al-Quran wajib ta'awud, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Oke, saya lanjutkan lagi. Hadis ini diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab sunan dari riwayat Ja'far bin Sulaiman. 4 penyusun kitab sunan ini Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini. Kata al-hams ditafsirkan sebagai cetikan. Hams. Nah, tadi kan di situ ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berkutuk min hamzihi. Apa hamz disampaikan di sini? Cetikannya. Wa nafthihi, kesombongannya. Wa nafthihi, dan syairnya. Artinya itu salah satu penafsiran. Kalau di terjemahan yang atasnya itu malah lebih pas kalau menurut saya. Di situ dari godaannya, tiupannya, dan hembusannya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Syurat. Ia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya,
dalam keadaan marah dengan wajah merah padam, maka Rasulullah bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku akan mengajarkan. Ini redaksinya salah. Jadi bukan inni la'a'lamu. Ini sebenarnya ya harokatnya aja sih yang salah. Inni la'u'allimu. La'u'allimu. Jadi ada tasdidnya di lam. Ya nggak terlalu penting sih, tapi supaya kita tahu ya. Jadi tidak ada kesalahan. Sesungguhnya aku akan mengajarkan. Karena a'lamu itu artinya mengetahui. Kalau u'allimu, sesungguhnya aku akan mengajarkan suatu kalimat yang jika dia mengucapkan, saya akan hilang semua yang dirasakan. Jika dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Redaksi yang pertama, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian yang di hadis yang kedua ini redaksi yang biasa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada satu redaksi lain disebutkan di sini. Satu redaksi lain itu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'. Intinya sama. Dalam Al-Qur'an kan ayatnya tadi katakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila kalian baca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Yang intinya minta perlindungan. Redaksi-redaksinya tadi di antara redaksi yang bisa kita berikan. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan Rasulullah? Orang itu menyahut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras. Seakan-akan dia mengatakan, ya bukan biasa. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i melalui beberapa jalur sanad dari Al-Amash. Catatan, jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu sunnah hukumnya dan bukan suatu kewajiban. Jumhur ulama, kebanyakan ulama. Sehingga berdosa jika bagi orang yang meninggalkannya. Salah ini kan. Karena kalau sunnah berarti tidak berdosa harusnya. Jadi ada kurang. Bukan suatu kewajiban. Sehingga tidak berdosa bagi orang. Sehingga tidak berdosa. Kita yang karena kalau berdosa berarti dia wajib. Mungkin itu terjemahannya kurang kata. Tidak. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awudz dalam mengerjakan sholat. Maka dalam mazhab Imam Malik yang dipakai oleh kawan-kawan Maroko sekarang lagi keren Maroko kan mazhabnya mazhab Malik. Mungkin Pak Andri juga di sana sebagian mazhab Malik ya. Karena kemarin Muhammad bin Zaid ya. Muhammad bin Zaid itu kan waktu sholat di masjid di Solo ini kan dia nggak sedekap itu, harus berikan masjid apa nih? Masjid Grand Mosque. Grand Mosque ya? Apa namanya? Yang di Dubai-nya itu? Iya, kalau di Dubai Grand Mosque namanya. Grand Mosque yang di Solo miniaturnya itu. Miniaturnya. Oh, Grand Mosque gitu ya? Nggak ada nama Arab-Arabnya gitu? Grand Mosque itu artinya masjid besar. Tapi ada namanya, nama si ini, nama syekhnya itu deh. Nama syekhnya. Khalifah bin Zayed. Oh ya, masjid Khalifah bin Zayed ya. Ya. Itu kan beliau tuh tidak sedekap itu, Pak Jokowi kan Allah Akbar sedekap itu kan. Dia kan ya ada tangannya ke bawah. Nanti kalau nanti nyari-nyari di videonya. Itu kan mazhab Maliki. Memang negara-negara Teluk itu sebenarnya kebanyakan mereka menggunakan mazhab Malik. Cuman sebagian sudah terpengaruh dengan Saudi, jadi sebagian sudah menggunakan mazhab Imam Ahmad juga. Ya. Wahabi juga mulai masuk ke negara-negara. Padahal Imam Malik itu seumur hidupnya di Madinah loh padahal. Ya, karena penguasa berganti. Tapi itu juga banyak dipengaruhi oleh penguasa setempat. Seperti mazhab Imam Abu Hanifah ya. Sekarang kan di Turki itu mazhabnya Imam Hanifah. Karena terakhir dinasti Turki Utsmani itu memang menggunakan mazhab Abu Hanifah. Turki itu masih kental dengan Syafi'i, Ustaz? Enggak, Pak. Mazhab Abu Hanifah dia. Kenapa? Hanafi. Mazhab Hanafi. Hanafi itu kan belakangan karena kebanyak bergaul sama orang Pakistan.
Bukan ya? Nah, dia karena selama dinasti Turki Utsmani itu, jadi mazhab yang resmi itu digunakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, yang agak unik itu di Mesir. Mesir itu masyarakatnya itu mazhabnya Syafi'i. Tetapi yang digunakan dalam perundang-undangan Malik itu mazhab Abu Hanifah. Abu Karena Hanifah, Mesir kan pernah lama juga dikuasai oleh Turki Utsmani kan. Ya, Muhammad Ali Pasha itu pernah jalan. Itu pernah beberapa tahun dikuasai oleh Turki Utsmani yang masuk bagian dari kekuasaan Turki Utsmani. Sehingga di pemerintahan itu masih menggunakan ini, fatwa-fatwa itu masih mendahulukan mazhab Abu Hanifah. Tapi masyarakatnya gimana? Tapi kalau Turki setahu saya semua, setahu saya itu masyarakatnya juga sudah ya dengan mazhab Abu Hanifah, termasuk itu tadi dia ke Pakistan, kemudian Afghanistan, ya itu juga memang sudah lama juga. Nah, dalam mazhab Imam Malik itu nggak pakai ta'awudz sama sekali. Maka setelah sholat, kalau sholat Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Nggak pakai ta'awudz, nggak pakai juga basmalah. Ya kan? Ini mazhab yang pertama ya. Mazhab kebanyakan ulama mengatakan isti'adzah itu hukumnya sunnah. Kemudian dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan membaca ta'awudz dengan jahar, tetapi jika dibaca dengan sir tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan diberikan pilihan, boleh membaca ta'awudz, boleh juga tidak, ya karena tadi sunnah. Dan jika orang yang mohon perlindungan itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka cukuplah. Maka ada sebagian yang membacanya juga jahar. Jadi biasanya kan yang sering kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim baru jahar. Ini juga ta'awudnya juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi mazhab ini kita nggak banyak dipakai. Tapi ada juga. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Muhammad ini muridnya, Muhammad Asy-Syaibani. Ta'awudz itu dibaca di dalam sholat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ta'awudz itu justru dibaca untuk sholat. Jadi di sini Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad juga muridnya. Jadi Abu Hanifah itu punya dua murid yang dekat lah istilahnya, dan banyak menerjemahkan pemikiran-pemikiran beliau. Abu Hanifah ini kan tidak punya buku. Pemikiran beliau itu diketahui dari siapa? Dari muridnya. Nah, muridnya yang menerjemahkan pemikiran beliau, yang mentransfer, ya kan, pemikiran pandangan beliau itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Juga ada Abu Yusuf. Nah, dua murid ini udah berbeda juga gitu, walaupun gurunya sama. Maka kita kalaupun gurunya sama, perbedaan murid itu biasa. Gitu ya. Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan sama juga bergurunya di Mekah. Tapi ya ketika kembali ke Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ya kan. Jadi biasa. Nah ini juga Muhammad mengatakan ta'awudz itu dibaca dalam sholat untuk baca Al-Quran. Artinya ta'awudz itu dibaca sebelum baca Quran. Kalau menurut Abu Yusuf itu membacanya untuk sholat. Jadi sebelum sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tadi itu dibaca sebelum sholat. Ya intinya ada baca ta'awudz. Berdasarkan hal ini, oke. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Agak kayak nyumur tapi jelas. Iya, pakai headset. Berdasarkan hal ini, maka seorang makmum hendaklah membaca ta'awudz dalam sholat id setelah takbiratul ihram dan hendaklah membaca takbir id. Dan menurut jumhur ulama, ta'awudz itu dibaca setelah takbir sebelum baca Al-Fatihah. Oke, sampai di sini mungkin ada hal-hal yang mau diskusikan atau lanjut saya kembalikan tadi. Jadi yang kesimpulannya kalau untuk ta'awudz ini sunnah ya, boleh dibaca boleh enggak? Ya, itu menurut jumhur ulama. Dibaca lebih baik gitu Ustaz ya. Ya. Kalau merasa sudah bebas dari setan. Ada sebagian yang berpendapat
dia wajib. Wajib ya. Ya, kalau nggak salah itu Imam Abu Hanifah justru berpendapat wajib. Dan saya sendiri, saya secara pribadi ta'awudnya wajib gitu. Kenapa? Karena tadi saya nggak menemukan ada alasan yang memalingkan dari makna wajib. Iya, kalau Tadi ya, kita sempat singgung. Ini apa di ayat Quran ini kan Ustaz ya? Jadi tadi kan hukum asalnya itu perintah itu hukumnya wajib kan gitu ya. Kecuali ada hal lain yang memalingkan dari makna wajib. Dan saya tidak menemukan gitu. Ada apa namanya? Ada hadis lain atau ada keadaan lain yang memalingkan dari wajib itu menjadi sunnah. Maka gimana ya? Setiap kali mau baca Quran itu harus membaca ta'awud. Baik memulai di awal surat maupun di pertengahan. Contohnya memulai di awal surat ya. Gambar saya nggak gerak ya? Iya, agak nge-freeze Ustaz. Siapa Ada yang suara air. Oh, suara air di saya. Pak Adi lagi di kamar kecil. Lagi di pinggir sungai, air terjun. Oh iya. Gitu kan. Kan asik. Kalau di surga kan air yang mengalir. Nah, ini mencoba mau visualisasikan. Tajari mintah tihar anhar. Oke, sambil ini kalau mungkin ada yang mau didiskusikan. Ya Ustadz, kalau ngelihat ini ketika ditafsirkannya menyamakan antara ini apa membaca taus itu dengan berwudu kan, basuhlah wajah dan ini kan kesannya kalau ini memang seperti ini dalam mengartikan bahasanya atau dalam mengartikan kedudukannya ya. Posisi taus tadi terhadap ketika membaca Al-Quran ini kan sama dengan kedudukan wudhu sebelum sholat gitu Ustaz. Seperti itu nggak Ustaz? Pemahamannya itu apa itu Pak maksudnya? Ya kalau kita mau sholat kan kalau nggak wudhu dulu ya sholatnya nggak benar gitu kan, jadi nggak sah kan? Ini disejajarkan dengan kalau mau baca Quran ya taus dulu gitu. Jadi kayak ya, nah itu yang menguatkan justru menguatkan hukum wajibnya kan ya? Ya itu makanya seperti itu nggak kira-kira? Atau ini hanya untuk pendekatan bahasanya yang masalah fi'il madhi tadi, Ustaz? Ya, yang poin-poin utamanya yang disinggung di sini sih sebenarnya persamaan ini. Jadi ya bentuk bahasanya bahwasanya kalimat past tense itu bisa juga berarti future tense. Fi'il madhi itu juga bisa berarti. Itu persamaannya yang ingin ditekankan di sini. Tapi kalau seumpamanya tadi Pak Adi mengambil juga kesimpulan lain ya, karena persamaan ini sehingga membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah, membaca ta'awud itu juga wajib sebelum baca Quran. Sebagaimana wajibnya kita wudhu sebelum sholat, itu nggak ada masalah. Dan ini juga yang semakin menguatkan tadi ya pandangan pribadi saya, bahwasanya membaca ta'awud itu adalah perkara yang wajib. Karena tadi jadi lebih dikuatkan dan belum menemukan dalil yang klik gitu ya, yang kira-kira memalingkan dia untuk ke makna sunnah atau bahkan mubah. Mungkin kata hendaklah ini kali ya. Jadi seolah-olah perintah. Hendaklah. Jadi ya sebaiknya kamu meminta pertolongan dari Allah dan dari saya. Mungkin karena ada kata hendaklah. Kalau yang di bawah kan maka basuhlah. Nah, langsung perintah. Sama-sama apa sih? Sebenarnya itu sama apa namanya? Bismillah, ini juga sama. Sebenarnya itu ini aja. Terjemahan. Iya, itu terjemahan. Tapi terjemahan apa ya? Oh iya ya. Itu faksilu kalau itu. Ya. Fastaiz billah. Fastaiz
Sama, berarti kan Jadi sama-sama. sama Fa itu kan persis. Sama persis. pas taisnya Fa itu kan makanya, tais itu maka. amar. Apa? Kata Amar. kerja amar ya. Kata perintah. Kata kerja amar. Sama ya berarti. Ya itu maka Sama. Ustaz. Mungkin itu jadi Nah, cuman tadi terjemahan kalau yang ketika dikatakan kalau yang saya tidaklah, tangkap Ustaz, ya silakan. kalau saya tangkap kalau setelah iza itu ada kata apa tadi pastan, maka dia sesuatu yang harus terjadi. Jadi harus karena saking harusnya saya sampai pakai kata-kata pastan udah terjadi. Jadi ada unsur kewajiban. Jadi kayak jazakallah itu kan berdoa kan. Jazakallah. Itu kan juga jasanya ini kan pastan itu. Allah sudah memberi. Jadi kalau Allah memberi itu pasti. Gitu. Jadi kata-katanya yang dipakai itu pastan untuk menguatkan. Makanya dia masuk ke ranah wajib karena dikuatkan dengan pastan. Ya, itu diantara makna inilah apa namanya? Ya makna lebih dalam gitu ya dari kenapa digunakan kata past tense yang maksudnya adalah future tense tadi apa ya, sesuatu yang seperti sebagaimana cerita-cerita yang disampaikan tentang akhirat gitu ya. Iya, seakan-akan orang itu sudah masuk surga, sudah di ini, sudah. Dan ketika man utiya kitabahu, barang siapa yang telah diberikan kitabnya. Padahal ya belum. Pastan untuk yang future sudah pasti terjadi. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya perkara itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Ya, bagus Pak Didi. Ya, mungkin juga kita pendekatannya bisa aja kalau bisa diamalkan, apa susahnya sih baca ta'awudz sebelum ngaji kan gitu aja sederhananya. Lebih baik mendapatkan pahala tambahan dengan ini setidaknya itu. Jadi mengamalkan perintah ini. Walaupun misalkan itu sunnah, ya udah nggak apa-apa. Oke, Mas Andri silakan Mas Andri. Ada yang mau? Iya, ini mau nanya tadi mungkin saya agak miss sedikit. Jadi kalau minta perlindungannya kalau membaca Quran, baca Auzubillahi minasyaitonirrajim, terus ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim, perlu apa enggak? Langsung kita singgung aja ya. Nanti kalau memang ada tentang basmalah, ya nanti kita agak-agak percepat. Jadi membaca ta'awudz anggap diwajibkan ya. Kalau bagi saya tadi secara pribadi diwajibkan. Kalau beranggapan sunnah ya nanti ada alasan lain. Diwajibkan, maka dia diwajibkan dalam setiap keadaan. Baik membaca dalam sholat maupun di luar sholat. Oke ya. Artinya di dalam sholat maupun di luar sholat, awal membaca Quran kita harus menggunakan ta'awudz. Yang kedua, baik di pertengahan surat maupun di awal surat. Itu ta'awudz harus dibaca. Nah, ketika kita membaca di awal surat, itu ada anjuran untuk membaca basmalah. Ada anjuran untuk membaca basmalah di awal surat. Ya. Karena apa? Karena tertulis di dalam Al-Quran itu ada basmalahnya, sehingga dianjurkan. Tetapi kewajibannya tetap ta'awudz. Maka ketika kita memulai bacaan itu dari awal surat, contohnya dari awal surat Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau anggaplah bukan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini agak problematik juga, masalah bismillah itu masuk ayat apa tidak gitu. Oke, Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Nah, itu kan kita membaca dari alif lam, maka dianjurkan untuk memulai dengan bismillah. Tapi kalau di pertengahan, contohnya di pertengahan mana? Kita membaca dari halaman selanjutnya ya. Ayat kursi. Innalladzina kafaru. Nah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu enggak awal. Tetap baca ta'awudznya ya. Baca bismillahnya gimana? Baca bismillahnya, anjurannya nggak berlaku lagi. Artinya penekanannya ya nggak berlaku lagi. Tapi boleh nggak dibaca? Tetap boleh dibaca.
tetap boleh dibaca. Pakai apa dalilnya? Dalilnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu gitu ya. Bismillah kan dengan nama Allah. Maka ketika mengawali surat ya, itu ada anjurannya agak tepat nih. Anjuran pertama karena tertulis di mushaf itu ada bismillah. Anjuran yang kedua karena ada perintah dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan nama Tuhan. Artinya kita mulai dengan nama Allah. Bismillah itu kan artinya dengan nama Allah, ya kan? Ya Maha Pengasih. Nah, tapi ketika di tengah itu kan nggak tertulis bismillahnya, sehingga penekanannya nggak terlalu kuat. Tapi tetap boleh dibaca karena ada dalilnya. Dalilnya Iqra bismi rabbikal. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan nama Tuhanmu. Itu kan nggak disebutkan. Baca itu ketika di tengah apa ketika di awal. Gitu ya. Sehingga di mana saja ketika baca, kita juga boleh mengawali dengan bismillah juga. Gitu. Tapi tidak sekuat ketika di awal. Karena ada dua alasan. Tapi saya menemukan ada di kitab Imam Nawawi itu kalau nggak salah Tibyan judulnya, itu di situ disebutkan ada keadaan-keadaan tertentu yang kita dianjurkan baca bismillah di pertengahannya, bukan di awal. Dan ada keadaan-keadaan tertentu yang kita tidak dianjurkan justru. Kita dianjurkan membaca bismillah itu ketika ayat yang mau kita baca itu berbicara tentang Allah, tentang keagungan Allah. Tentang keadaan ada orang beriman, tentang makna-makna yang baik lah, ya kan? Itu dianjurkan untuk membaca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itu kan bukan awal surat itu ya. Itu kan di pertengahan surat Al-Baqarah. Nah, tapi maknanya itu berkaitan dengan nama Allah dan sifat Allah yang baik. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka di situ dianjurkan membaca bismillah. Tapi kalau ayat itu berbicara tentang orang-orang kafir, tentang keadaan orang-orang ingkar, ya, tentang keadaan orang-orang yang masuk neraka dan lain sebagainya, tidak dianjurkan. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Saya baca. Ya, kalau nggak salah dibuka di channel yang lain atau Al-Azkar itu. Nah, kalau berbicara tentang orang-orang kafir nggak dianjurkan. Contohnya yang ayat yang saya baca tadi, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka ketika itu kita nggak baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un. Tetapi masalahnya, masalahnya ini kan nggak semua kita paham itu. Gitu. Jadi kita ketika baca Quran kita kan ada di tengah. Oh, tanda kita kemarin selesai di sini. Ini bicara tentang Allah atau tentang orang kafir? Bicara tentang orang iman atau akan tak paham gitu. Nah, maka ya sudah. Antum mau pakai bismillah yang monggo, ada dalilnya dari surat Al-Alaq. Mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena penekanannya tidak terlalu kuat. Dan juga mungkin sebagai bentuk preventif ya. Nah, dijaga-jaga. Jangan-jangan ayat ini berbicara tentang orang kafir nih. Saya pakai bismillah. Nah, intinya kalau di pertengahan silahkan baca basmalah. Tapi ketika di awal surat maka kita perlu membaca bismillah setelah membaca ta'awudz. Itu Pak Andri. Baik, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Kita lanjut Ustaz ya. Ya, betul. Oke, saya lanjutkan. Kita sampai ini. Di antara manfaat ta'awudz adalah untuk menyucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faidah dan buruk. Ta'awudz ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya memohon perlindungan kepada Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaannya, kelemahan dirinya sebagai hamba dan ketidakberdayaannya dalam melawan musuh yang sesungguhnya yaitu syaitan yang bersifat batiniah yang tak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Allah telah berfirman, In ibadi laisa laka
Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wakafai Ya. wakafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra 65. Dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah yang berasal dari kalangan manusia, maka ia meninggal sebagai syahid. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, maka sebagai torit. Dan barang siapa di apa? Torit. Torit. Ya, torit artinya orang yang tertolak apa? Ya. Ya, torit artinya mengusir. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh batini atau setan, maka ia tertipu atau menanggung dosa. Karena setan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Maka ia memohon perlindungan kepada Rob yang melihat setan, sedang setan itu tidak melihatnya. Ini maksudnya gimana, Ustaz? Ya. Ini maksudnya karena berlindung pada Allah ini karena cukuplah Romo sebagai penjaga itu. Ya, wakila. Jadi ini diantara apa ya, fungsi dari ta'awud tadi. Jadi bahwasanya manfaatnya itu menyucikan, mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk. Jadi ketika kita ta'awud, kita kan minta perlindungan Allah sebelum kita baca Quran. Ya kan? Untuk apa sih? Jadi bukan hanya untuk supaya kita ini tidak terganggu oleh setan gitu, tapi juga supaya mulut kita ini tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berfaedah. Artinya ya dalam kita membaca Al-Quran itu kadang-kadang ya kita mutus sedikit sambil ngapain gitu ya. Kemudian mungkin kadang-kadang kita ya salah-salah baca dan lain sebagainya. Ketika kesalahan membaca kan bisa jadi membawa kepada kesalahan makna. Rabbil alamin dengan Rabbil alamin, itu kan sudah maknanya berbeda. Ketika makna berbeda bisa jadi ya bukan mengagungkan Allah, tapi justru ya seperti para menghina Allah. Juga mohon berkenan sekali memberikan pengakuan atas kekuasaannya, kelemahan dirinya gitu. Dan ketidakberdayaannya dalam melawan musuh yang sesungguhnya setan yang bersifat batiniah, karena yang nggak nampak, yang tak seorang pun mampu menolaknya dan mengusirnya. Kenapa kita perlu meminta perlindungan kepada Allah? Karena yang kita lawan ini setan. Dan setan itu adalah musuh yang tidak kelihatan. Musuh kalau nggak kelihatan, itu lebih susah ditaklukkan daripada musuh yang kelihatan. Kita kan sudah pengalaman dalam berhadapan dengan COVID. Pak Didi itu kan nggak ada yang menang melawan COVID karena nggak kelihatan. Lebih baik perang melawan tentara yang kelihatan, nggak kelihatan. Setan juga, karena dia lebih berat. Imam Ghazali mengatakan ada 4 musuh yang harus kita perhatikan. Yang pertama, musuh pertama dunia. Dunia ini kelihatan. Kemudian yang kedua itu kawan, manusia. Manusia ini kan kelihatan. Katanya manusia yang ngajak kita nggak benar. Yang ketiga itu setan. Setan ini nggak kelihatan, lebih berat daripada manusia. Yang keempat, lebih berat lagi, hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan karena nggak kelihatan, tapi ada dalam diri kita. Jadi musuh ketika ada dalam diri kita itu lebih susah. Karena ketika kita ingin menaklukkan, berarti kita harus melukai diri. Dan gitu. Kita dalam suatu organisasi ada orang yang nggak benar, berarti kan kita harus memutus gitu. Nanti kan berat. Nah di sini setan ini kan tidak kelihatan, sehingga berat kita untuk melawan. Karena kita berat untuk melawan, maka kita perlu bantuan Allah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setan itu memiliki ya kelebihan dibanding kita, dan mengalir seperti aliran darah kita. Jadi nggak berat lagi. Kayaknya ada. Maka di sini dikatakan, maka Fabi Robbika wakila.
Dan cukuplah rukun karena kamu sendiri nggak akan kuat. Oke, mungkin gitu Pak. Nah, tadi yang Pak Adi tanyakan di sebelah mana? Ya itu tadi maksudnya ini itu ya karena tadi ya. Nah, di sini ada yang bagus nih. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah yang berasal dari kalangan manusia, maka ia meninggal dalam keadaan syahid. Artinya orang yang kalah dalam peperangan dia syahid. Musuh kelihatan. Tapi yang kalah perang dengan setan tidak syahid. Gitu ya. Torid itu artinya orang yang terusir dari rahmat Allah. Tertolak. Ya kan? Maka lebih bahaya. Kalau musuh itu kelihatan mudah ditaklukkan. Kalau kita kalah kita syahid. Tapi musuh ini nggak kelihatan, susah ditaklukkan. Dan kalau kita kalah, kita jadi torid. Kalau yang disantet itu berarti torid ini maksudnya. Kalah sama santet. Itu kan yang nyantet orang biasa berarti. Maksudnya kalah dari setan ini, ya kalah dengan godaan setan. Godaan setan, bukan disantet itu. Ustaz ketawanya renyah banget. Karena yang nyantet kan manusia juga. Berarti itu kalah dari manusia, berarti syahid. Santet dulu Oke, tapi bagus nih kalimatnya ya. Orang yang kalah dari setan, bukan kalah dari manusia, tapi kalah dari setan, yang jadi torid, orang yang terusir dari rahmat. Oke, saya mengusulkan ini makna isti'adzah ini kayaknya agak panjang. Jadi kita ke keutamaan basmalah ada di halaman, kalau mau lagi deh, di halaman 20. Pak Imam, saya kaos kaki saya taruh di atasnya heater ini, habis itu dipakai, enak banget tuh. Berarti udah pada musim dingin sana ya? Iya. Jadi kaos kaki saya ada 2 set, satu dipakai, satu ditaruh di atas heater. Setiap 15 menit saya ganti. Tapi tetap minum es Pak Didi. Biasanya ada kocokan minum es biasanya. Sekarang nggak kedengeran lagi. Sekarang nggak kedengaran ya. Agak kedinginan saya kalau minum es. Oke, keutamaan basmalah ini Ustaz? Ya, mungkin ya karena cara ta'awud tadi ya intinya maknanya insya Allah kita sudah paham. Lebih ke masalah bahasa tadi ya, kalau dilihat itu lebih ke pengertian bahasa. Ya, nah, lebih ke keterangan bahasa. Tapi sebelum masuk, saya ingin nambahin sedikit tentang kalau sholat ya, intinya kita diwajibkan untuk membaca ta'awud baik dalam sholat maupun di luar sholat, ya kan? Artinya ketika kita mau baca Quran dimanapun kita baca, dalam sholat maupun di luar sholat, kita diwajibkan untuk baca ta'awud. Baik di awal surat maupun di pertengahan surat, kita wajib baca ta'awud. Yang pertama. Yang kedua, masalah dalam sholat. Kapan sih kita mulai baca ta'awudnya itu? Nah, tadi kan Abu Yusuf mengatakan baca ta'awudnya itu sebelum sholatnya itu. Karena dalam sholat itu memang ada bacaan Al-Quran. Maka kita sebelum sholat itu sudah mulai untuk membaca ta'awud. Tapi mayoritas ulama berpendapat baca ta'awud itu sebelum baca Al-Fatihah. Karena awal surat atau awal ayat Quran yang kita baca dalam sholat di Al-Fatihah. Allahu Akbar. Itu wajah ya, kemudian ini apa? Atau Allahumma baik ini atau subhanakallahumma wa bihamdika. Itu kan belum ayat gitu. Itu belum surat Quran. Sehingga belum ada kewajiban bagi kita untuk ta'awud. Baca ta'awud kan kalau mau baca Quran. Nah, baca Quran itu dimulai dari mana? Dimulai dari maka bacaan kita ta'awud itu adalah sebelum apa? Sehingga seumpamanya baca iftitah ya, baca iftitah yang tadi ya. Ini wajah atau Allahumma ba'id ini. Ya, selesai dari Allahumma ba'id ini, ya. Selesai dari ini wajah itu. Nah, selesai. Maka sebelum Al-Fatihah kita tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua masalahnya, apakah kita baca ta'awudnya ini setiap rakaat atau hanya di awal? Ini kan rakaat pertama kan kita baca Al-Fatihah. Oh, itu berarti kan kita awal bacaan Al-Quran kita dalam sholat itu adalah Al-Fatihah di rakaat pertama. Maka di situ ya jelas kita diwajibkan untuk baca ta'awud. Nah, untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu gimana?
Apakah sebelum Al-Fatihah itu tetap kita wajib baca ta'awudz atau cukup sekali di rakaat pertama? Nah, di situ masalahnya. Bagian berpendapat cukup. Jadi cukup bacaan di awal Al-Fatihah itu wajibnya. Al-Fatihah pertama dari rakaat pertama. Kedua, ketiga, keempat, ya, atau bahkan lebih kalau sholat witir, ya kan? Maka dia nggak pakai lagi ta'awudz karena sudah terwakili di awal. Pendapat yang kedua mengatakan di setiap rakaat. Di setiap rakaat karena dianggapnya setiap rakaat itu kan setelah Al-Fatihah itu kan ikuti ayat, kemudian dia terputus oleh gerakan dan bacaan di luar surat. Ketika kita Allahu Akbar ruku, ya kan, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, itu kan sudah bukan Quran gitu. Sehingga ketika di rakaat kedua seakan-akan kita baru mulai lagi baca Al-Quran, sehingga ya ta'awudz lagi. Kembali ke antum, kalau saya secara pribadi setiap mau baca Al-Fatihah di setiap rakaat saya ta'awudz. Tapi ada sebagian yang enggak, karena dianggapnya itu sudah melanjutkan. Seperti contoh gini ya, contoh antum baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza satu ayat pertengahan ad-duha pertengahan ad-duha selesai, ada kawan ngajak ngobrol, Pak, tanya alamat kayak apa gitu, gimana ini, oh di situ Mas, ini kesini. Nah, selesai antum menjawab pertanyaan dia, kemudian melanjutkan bacaan, itu pakai ta'awudz lagi pada tanya Pak Bambang. Oh, Pak Bambang ya, Pak Bambang. Kenapa Bambang tadi senyum langsung? Kayaknya jawabannya gampang. Iseng aja orang lagi baca Quran pakai tanya alamat lagi. Menghindar pertanyaan. Ya kan kita lagi ngaji di masjid, ada orang baru datang ke Hongkong, kan Pak? Iya. Tim lantai berapa kan? Gitu. Pak Bambang nanya alamat ini Pak, gimana Pak? Gimana Sati? Kalau dengar apa Ustadz yang lagi ceramah itu, biasanya mereka kalau kepotong lagi itu terus dia baca ayat Quran mau gitu, A'udzubillah lagi gitu, terus dia ceramah lagi, ada mau baca Quran lagi, kayaknya dia selalu itu lagi, ta'awudz lagi. Ta'awudz. Berarti ketika terputus oleh orang yang nanya tadi, mau melanjutkan ta'awudz lagi. Ya, kita ta'awudz lagi. Yang nanya itu jadi setan berarti ya. Nah, di situ ada sebagian yang mengatakan ya tergantung durasinya. Kalau seumpamanya kita mau sebentar hanya mengatakan di situ. Nah, melanjutkannya dianggapnya terlalu sangat singkat sehingga tidak dianggap membaca bacaan Quran baru, sama seperti kita batuk, ya kan? Ya antum baca di pertengahan ayat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kan? Bersin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan enggak juga. Kan langsung aja kan atau bersin. Jadi kalau durasinya singkat, dianggapnya lanjut aja. Enggak usah tahu lagi gitu. Tapi kalau agak panjang, tahu. Nah, antara kita selesai membaca akhir surat dalam rakaat tadi ya, kemudian dengan Al-Fatihah di rakaat selanjutnya, itu dianggap panjang atau pendek? Kalau dianggap pendek sebagaimana bersin, sebagaimana batuk, maka dianggapnya itu lanjutan dari bacaan pertama, sehingga nggak perlu baca ta'awudz lagi. Tapi ada sebagian yang berpendapat itu sudah seperti bacaan baru karena agak panjang, ya kan? Dengan alamat. Nah itu artinya ya kalau teman-teman bukan masalah seperti itu. Gimana Bu? Kalau saya sih niatnya, kalau tergantung gitu, saya niat mau baca Quran nih, baca Quran, baca satu surat mau udah selesai, terus nyari lagi surat lain gitu. Karena niatnya membaca Quran, jadi minta pertolongan di ininya satu kali aja gitu loh. Jadi mau dipotong-potong, mau apa dia kita loncat berapa lama, kita nyari dulu itu suratnya apa gitu, nggak baca itu lagi, nggak baca lagi ya. Karena, jadi kalau ada mbak-mbak yang nanya alamat tadi,
Ya iya, nggak apa-apa kan. Oke. Jadi ada ini kalau udah ada kalau batuk dan bersin itu kan dia bukan ini. Tapi kalau misalnya udah berinteraksi, apalagi sempat berdiri, ini balik diulang lagi. Hmm. Kalau ini Ustadz, kalau misalkan gini nih, kita baca 10 ayat pertama Al-Baqarah nih. Terus kita pindah membaca 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah, jeda antar dua ini kita yang 3 ayat pertama itu auzubillah lagi nggak? Ya. Iya, tuh. Tunggu dulu pertanyaannya belum dijawab malah nanya. Yang mana tadi? yang belum dijawab yang mana? Ya, yang Ustadz nanya habis itu udah dijawab sama Pak Bambang. Tapi Oh kan iya. Ustadz belum jawab ini. Iya. Ya intinya tadi ya, ulama berbeda pendapat di situ karena di sini nggak ada kepastian harus bagaimana gitu. Sehingga kan subjektif ya, relatif waktu itu kan bagi orang ada sebagian yang dianggap panjang, sebagian dianggap pendek. Saya kasih contoh agak keluar sedikit seperti wudhu ya. Wudhu itu kan diantara salah satu ya sebagian menganggap rukun, yaitu ada muwalah. Sebagian menganggap muwalah itu harus berterusan gitu. Artinya dalam keadaan yang singkat, orang habis basuh tangan kepala kaki. Kalau seumpamanya ada jarak setelah basuh muka, kemudian air habis, antum nyari air, ya kan? 5 menit baru nemu. Kira-kira antum langsung lanjutkan tangan atau mulai dari awal? Ya kan? Bagi yang berpendapat mualah yang harus berterusan, itu mereka berbeda pendapat. Artinya jarak waktu itu dianggap berterusan dengan terpotong. Itu berapa? Harus setengah jam, kayak harus 20 menit, atau harus 5 menit, atau harus 1 menit. Ketika semuanya saya sudah basuh muka, air habis. Kemudian harus nyari-nyari. Setelah 2-3 menit baru nyari, oh di situ ada sumber air lain. Kira-kira saya memulai lagi dari muka atau melanjutkan tangan? Kan gitu ya. Nah, itu kan relatif yang menganggap ini lama, ini udah 5 menit kok. Saya menganggap 5 menit, baru cuma 5 menit. Nah, begitu juga dengan tadi itu, dengan bacaan antara satu rakaat ke rakaat selanjutnya. Itu dianggap panjang, terputus dengan sesuatu yang panjang, atau putusnya itu belum terlalu panjang sehingga masih dianggap satu bacaan. Itu kan nggak sampai 1 menit saya rasa semuanya ya, nggak sampai 1 menit antara akhir kita baca surat ya, kemudian dengan kita rukuk, sujud, kemudian berdiri lagi ke rakaat selanjutnya. Itu kan nggak sampai 1 menit, maka dianggapnya masih satu bacaan. Tapi sebagian mengatakan, tadi Pak Didi juga sudah menyinggung ya, sudah ditambah dengan gerakan, sudah dengan bacaan lain, maka dianggap ya, maka pilihan kembali ke kita gitu. Saya cuma menyampaikan kalau ada ulama yang beranggapan bahwa itu masih masuk bagian dari bacaan yang sama, itu karena waktunya sangat singkat, nggak sampai bermenit. Sebagaimana kalau tadi kita wudhu baru muka, kemudian kita nyari 2 menit setelah itu kita dapat air, kan kita ngelanjutin gitu. Nggak perlu cuma baru 1 menit aja. Oke, balik lagi. Tapi kalau udah setengah jam nyari-nyari air ya kan, baru nemu, nah, berarti kan kita harus mulai wudhu baru. Nah, jeda waktu ini relatif bagi sebagian dianggap ada sebagian menganggap panjang dan pendek. Maka kembali ke kita, Mas. Atau pemisahnya bukan waktu, tapi lebih ke kontinuitas kesinambungan aktivitas. Kalau memang lagi mencari wudhu, air nggak ada, ketemu lagi, ya udah diterusin aja wudhunya. Tapi kalau misalnya di tengah jalan wudhu, ingat masak lagi, habis balik lagi, ya udah ulang dari awal karena ada terpotongnya aktivitas. Terpotong masak ya. Tapi kalau seumpamanya terpotongnya itu dengan obrolan tuh ya. Kita wudhu bareng-bareng. Kita wudhu bareng-bareng. Ulang lagi, itu kan ada kegiatan di tengah. Jadi ya, dia tidak tartib kan. Dia tartib itu kan bukan hanya urutan tapi kesinambungan. Ya, semuanya gini kasusnya kan. Kita wudhu bareng. Pas habis sama-sama, akhirnya kan saling tanya-tanya. Di mana ada air yang lain ya? Oh, di situ, Pak. Udah dapat. Tapi kan kita sudah ngobrol.
Di situ Pak Ya, airnya. tapi kan masih dalam kerangka masih mau ngambil wudhu, bukan aktivitas lain. Ya, ya intinya tadi itu ya, kembali. Kalau mau lebih hati-hati, ya silakan. Awal kerjanya ta'awud. Ya. Jadi kalau saya secara pribadi memang setiap rakaat saya anggap itu bacaan, sehingga dimulai dengan ta'awud lagi sebelum kita baca. Ya, terus pertanyaan apa tadi? Yang kedua tadi, Pak Adi. Pak Adi apa Pak Bambang tadi? Saya tadi Ustaz, kalau misalkan memutus nih kita dari 10 ayat Al-Baqarah, Oh ya, kemudian kita mau nyambung tapi di 3 ayat terakhir Al-Baqarah gitu. Nah, di nah, ayat terakhir itu kita tahu lagi emang ya itu juga sebenarnya nggak ada ketentuan apakah harus ta'awud lagi atau enggak. Ya. Tapi saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman itu ketika kita baca tahlil ya, sebagian antum yang baca tahlil. Itu kan ketika kita baca tahlil, itu kan ada bacaan dari surat Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu sampai ulaika humul muflihun. Kemudian kan ada wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Nah, seperti biasa. Nah, intinya biasanya kita itu kan itu gabungan ayat gitu. Jadi dari awal surat Al-Baqarah pertengahan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan sebelum Allah wa ilahukum ilahu wahid itu ada di pertengahan ayat surat. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Itu kan nggak diputus dengan ta'awud lagi gitu. Kan gitu ya. Kan nggak kita ulaika humul muflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Kan nggak kita putus dengan itu. Padahal ayat itu loncat-loncat. Loncat-loncat. Sebenarnya nggak ada ketentuan. Tapi pengalaman pribadi saya itu ada sebagian jamaah saya itu yang menganggap ayat kursi itu dimulai dari wa ilahukum ilahu wahid. Jadi ketika disuruh baca ayat kursi itu bukan dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal itu kan ayat kursi kan dari situ. Dia memulai dari wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha. Karena sering tahlilan itu dari Allahu la ilaha dari la ilaha wa ilahukum ilahu wahid itu enggak pernah diputus kan. Kan padahal itu kalau Anda melihat itu terputus beberapa ayat itu kayaknya. Nah, jadi dia menganggapnya Ustaz kok surat ayat kursi dari situ. Dari mana? Wa ilahukum ilahu wahid gitu. La ilaha illallah baru Allahu la ilaha. Karena apa? Karena nggak pernah terputus bacanya. Sehingga di sini wallahu a'lam. Kita cuma Itu ingin menyiapkan ayat kursi itu. Nah, makanya tadi. Jadi karena kawan ini ya sering menekan dalam tahlil itu kan nggak terpotong dengan ta'awud Pak. Sehingga sampai disalahpahami gitu. Nah, kita takutnya kalau kita membaca dari satu ayat loncat ke ayat yang lain tanpa diputus atau tanpa dipisah dengan ta'awud atau apapun, itu seakan-akan itu jadi sambungan ayat gitu. Ya, seakan-akan jadi sambungan ayat. Nah, ini yang ditakutkan. Maka bagusnya bisa diputus dengan ta'awud. Yang kedua, diputus dengan suara. Jadi kalau bisa, sebagian yang mungkin kawan yang tahlil ya semuanya kan, setelah ulaika humul muflihun, berhenti dulu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, berhenti. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Sehingga orang tahu, oh ini putusan ayat. Tapi kalau baca langsung, itu dianggapnya satu. Ini juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi ketika menyampaikan tentang bacaan amin. Antum setelah jangan langsung amin. Itu harus ada jeda. Kan? Kenapa? Supaya orang itu tidak memahami amin itu bagian dari Al-Fatihah. Karena ketika waladdallin amin. Nah, itu seakan-akan akhir surat Al-Fatihah itu amin. Oh, nggak mungkin lah Ustaz kita memahami begitu. Antum yang sudah banyak ngaji. Antum bisa paham. Kawan-kawan yang mungkin, ya mohon maaf, yang beragamanya hanya sekedar. Ya mungkin nggak ada kesempatan. Bisa jadi memahami.
Apa akhir surat Al-Fatihah? Amin. Karena kita sering baca nyambung. Nah, Imam Nawawi mengatakan kalau baca Al-Fatihah selesai walaupun dulu amin, supaya orang paham bahwasanya amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu mungkin Pak. Jadi tadi sesuai dengan yang Pak Bambang bilang tadi kan sering lihat Ustadz kalau baca ayat-ayat banyak itu selalu tahu dulu ya, selalu tahu dulu, tahu lagi. Ya, terutama kalau nggak dipisah ya. Tapi kalau semuanya dipisah dengan pembicaraan atau dengan perkataan, nah, dengan pembicaraan atau dengan perkataan, itu mungkin sudah terhindari untuk orang itu supaya nggak beranggapan itu satu rentetan ayat gitu. Tapi bagus. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, dalam khutbah atau ceramah itu gini ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, baca ayat Quran, itu kan belum tentu niat kita tuh baca Quran ya. Maka ketika dalam khutbah itu memang nggak harus ta'awud, karena dia niatnya nggak baca Quran, dia tuh niatnya baca khutbah. Saya kasih contoh begini. Ketika antum doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran atau bukan? Ayat Quran. Tapi ketika antum baca itu dalam doa, itu niat antum bukan baca Quran. Niat kita berdoa. Sehingga nggak perlu tahu. Gitu ya. Maka bagi orang haid yang nggak boleh baca Quran, itu baca doa yang ada dalam Quran, itu boleh. Artinya orang ta'awud itu, perempuan yang haid kita yang junub, nggak apa-apa bilang bismillah. Kita junub belum mandi wajib. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ayat Quran. Gitu. Gak boleh orang junub baca Quran. Gak boleh orang junub baca Quran. Terus gimana dong? Kita kan gak baca Quran. Cuman lafal itu ada dalam Quran. Ketika mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu kan ada kawan-kawan yang mungkin sebagiannya haid, ya kan? Kemudian kita itu kan nggak boleh baca Quran. Nah, kok itu dibaca? Nah, itu kan bukan niat baca Quran. Itu niat baca doa, dan doanya itu ada dalam Quran. Nah, maka ketika ustaz-ustaz, kiai-kiai ceramah dengan ayat Quran itu nggak semuanya pakai ta'awud. Ya. Ketika mendalilkan itu, dia langsung dalil dalam Al-Quran begini. Nah, itu dia karena niatnya bukan membaca Quran. Niatnya dia membaca teks khutbah yang di situ ada ayat Quran. Contoh yang lain, yang agak konkret. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat ya kepada penguasa-penguasa dunia itu kan sebagiannya juga ada ayat Quran. Nah, di situ kan ulama berpendapat orang tidak junub itu boleh nggak megang Quran. Orang junub itu tak boleh. Tapi itu penguasa Romawi itu Rasulullah mengirimkan Quran, pasti disentuh itu. Nah, tapi Rasulullah mengirim surat itu bukan menulis Quran, ya kan? Tapi itu adalah surat yang di dalamnya ada Quran, sehingga ayat Quran itu bukan Quran, tapi dia boleh disentuh. Terjemahan itu bukan bagian dari Quran, orang junub juga boleh. Nah, antum boleh juga ketika junub boleh menyentuh buku-buku khutbah Jumat, ya kan? Itu kan ada Al-Qurannya, nggak boleh Ustaz kita nyentuh Al-Quran. Itu bukan Quran. Ya, itu teks khutbah yang di dalamnya ada Al-Quran. Mungkin begitu. Ustaz, kalau mau ta'awudnya sebelum sholat boleh juga kan, nggak apa-apa kan Ustaz? Ya, boleh menurut pendapat tadi Imam Abu Yusuf. Ya, maksudnya gini, sebelum sholat kan biar konsentrasi nih, sholatnya nggak diganggu setan, kita baca ta'awud. Ya, saya secara pribadi Pak. Ya, ta'awud lagi. Ya, kalau saya secara pribadi mengamalkan itu. Oh, iya. Jadi pendapat Abu Yusuf yang tadi itu saya pakai juga ketika mengawali sholat. Kemudian ketika mengawali bacaan Quran, itu juga saya pakai dengan dalilnya. Supaya lebih kuat tadi. Double protector, Ustaz. Ya, double protector. Jadi udah pakai masker, pakai itu lagi kan. Iya. Oke. Iya, temennya Pak Didi itu COVID nih. Aduh Ustaz, ini udah jam 11 tapi kita mau masuk ke keutamaan
basmalah kayaknya panjang lagi nih, masih panjang. Mungkin kita lanjut di pertemuan berikutnya nih. Ini kan keutamaan basmalah ini bab baru nih nanti. Kayaknya bakal Ya. Bukan sampai jam 2 Pak Adi. Oh, jam 2 ya? Jarum panjangnya ke jam 2 ya? Main bola. Kan Ada sekarang libur bola bolanya. Kalau jam 2 di Pak Bambang, di sini jam 3 atau kumaha? Ya, yang nggak tahu bola. saya bingung. Baru besok Pak Bambang. Iya, besoknya kan 2 Pak. Iya, tapi bukan jam 2 besok, jam 2 lusa. Tapi yang sepak Besok bola kan jam itu 10 main. jam 11 ya. Bukan Berarti baru besok Pak jam Bambang nggak 11. update juga. Nggak update juga Bambang. Gak apa-apa, lagi belajar bahasa Arab, gak apa-apa. Dimaafkan. Iya, lagi belajar ini dari Wajan. Ya, yang Keren loh Ama. Siap, siap, siap. mungkin Belajar dari Wajan. kita untuk untuk keutamaan basmalah kita untuk pertemuan berikutnya. Untuk yang tahu sini masih ada yang mau ditanyakan mungkin?